Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Jenika Atena Nama dengan NIM 230-203-2014-0072 dari kelas Agribisnis B dan asisten pembimbingnya Karaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan acara 2 Anatomi Unggas. Selamat menyaksikan. Organ eksterior dan pelindung pada ayam. Bagian organ ayam yang tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, leher, terdapat paru, jengger, cuping, dan pial. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap. Di bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Organ pelindung tubuh pada ayam yaitu kulit dan bulu yang berfungsi secara bersamaan untuk membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan sebagai perlindungan terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh dan sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Struktur kulit ada epidermis yang merupakan lapisan luar terdiri dari bulu, paruh, kuku, dan sisik merupakan perkembangan dari lapisan epidermis. Dermis merupakan bagian utama dari kulit. Perkembangan dermis ini membentuk jengger, cuping, dan pial. Bagian-bagian bulu. Bentuk bulu ada plumae yaitu bulu penutup tubuh paling luar dan plumomae bulu yang terletak di bagian bawah plumae serta filoplumae yaitu bulu halus yang terletak di seluruh permukaan tubuh. Bagian warna bulu dan pola bulu adalah karakteristik genetis. Kepala ayam terdiri dari jengger, kelopak mata, bulu, mata, telinga, dan daun telinga, serta pial dan paruh. Kaki dan cakar sebagian besar tertutup sisik dengan berbagai warna. Selanjutnya kami akan melakukan penyembelihan ayam secara Islam. Yang pertama, penyembelih harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Yang kedua, memastikan bahwa ayam yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup, sehat, dan bersih, serta disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, penyembelih melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang selanjutnya, penyembelih harus menyembelih pada pangkal leher unggas dengan memutuskan saluran pernafasan, yaitu trakea atau hulkum, dan saluran makan, yaitu esofagus atau mar'i, dan 2 urat lehernya, pembuluh darah di kanan dan kiri leher atau wajadain, dengan sekali sayatan tanpa mengangkat pisau, dan pisau harus yang tajam. Lalu selanjutnya darah ayam dibiarkan keluar dengan waktu minimal 3 menit sebelum proses berikutnya. Selanjutnya akan dilakukan sesi pengulitan, yaitu dengan memotong kulitnya dan menarik dan memotong bagian dagingnya agar terlihat organ internal pada ayam.
Selanjutnya ada organ respirasi pada ayam. Yang pertama ada hidung sebagai jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, lalu akan ke laring, lalu akan ke trakea sebagai jalur jalannya udara, lalu ada percabangan yaitu bronkus, dan akan ada paru-paru, dan terdapat percabangan merah kecil yaitu bronchiolus yang akan menuju ke alveolus. Selanjutnya ada organ reproduksi pada ayam betina. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai penghasil folikel, lalu di bawahnya ada oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Lalu di bawahnya lagi ada uterus, tetapi belum terlihat karena belum mengalami perkembangan kelamin yang baik. Lalu di bawahnya ada vagina, lalu di bawah vagina ada kloaka. Organ ekskresi pada ayam. Organ ekskresi pada ayam meliputi paru-paru, kulit, dan ginjal. Berikut adalah organ ekskresi pada internal ayam. Ada sepasang ginjal, lalu ada saluran ureter. Urin yang telah dibentuk akan dilanjutkan melalui ureter karena ayam tidak melalui kantung urin, lalu akan menuju ke kloaka di bagian urodiumnya. Selanjutnya ada organ pencernaan pada ayam. Ketika ayam makan, pakan akan masuk ke dalam esofagus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu pakan tadi akan masuk ke dalam tembolok untuk menyimpan makanan sementara, lalu ke proventriculus, lalu ke ventriculus. Selanjutnya akan masuk ke usus halus yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan, banyak penyerapan ya di sini. Lalu akan menuju ke percabangan usus atau sekum yang untuk mencerna makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme, lalu ke usus besar, dan terakhir ke kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang dapat diderita oleh unggas dan pencegahannya. Berdasarkan penyebabnya, penyakit pada unggas dapat dibedakan menjadi 4 kelompok yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada penyakit viral, adalah penyakit unggas yang disebabkan oleh virus. Yang kedua penyakit bakteri, adalah penyakit unggas yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada penyakit mikal, penyakit unggas yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir ada penyakit parasit, merupakan penyakit unggas yang disebabkan oleh organisme parasit. Berikut adalah penjelasan penyakit pada unggas dan cara pencegahannya. Yang pertama ada cowpox atau cacar unggas. Penyebabnya adalah bakteri Borrelia avium. Gejalanya adalah paruh, mata, jengger, pial, dan pada bagian tubuh lain yang tertutup bulu. Awalnya terlihat bintik-bintik kecil merah. Kemudian bintik ini membesar berwarna kekuningan, lalu berubah menjadi merah kehitaman dan tertutup oleh selaput berwarna keputihan. Selanjutnya nafsu makannya pun akan berkurang, lalu keluar cairan dari lubang hidung dan mata. Cara penularannya adalah dengan kontak langsung dengan ayam yang terserang penyakit melalui gigitan nyamuk, kutu, binatang lain. Pengandalian dan pencegahannya adalah membersihkan bungkul-bungkul luka dan membubuhkan iodium. Ayam sakit diberi pakan cukup gizi. Pengobatan dilakukan sampai sembuh dan baru boleh dicampur dengan ayam-ayam yang sehat. Selanjutnya ada penyakit avian influenza atau flu burung. Penyebabnya adalah virus H5N1. Gejalanya jengger dan pial membengkak, warna kebiruan. Pendarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah seperti kerokan, adanya cairan pada mata dan hidung, keluar cairan eksudat jernih hingga kental dari rongga mulut, diare, haus berlebihan, kerabang telur lembek, tingkat kematian sangat tinggi mendekati angka 100%. Media penyebaran dan penularannya adalah kotoran unggas, sarana transportasi ternak, peralatan kandang yang tercemar, pakan dan minuman unggas yang tercemar. Pengandalian dan pencegahannya adalah dengan mencegah kontak antara hewan peka dengan virus A, dekontaminasi atau densifikasi kandang, vaksinisasi, pengendalian lalu lintas keluar masuk unggas, surveillance, dan penelusuran atau tracking back. Peningkatan kesadaran masyarakat atau public awareness. Yang selanjutnya ada Coryza, pilek atau snot. Penyebabnya adalah bakteri Haemophilus gallinarum. Gejalanya paru dan hidung berlendir,
Kadang mata bengkak dan berair, jengger dan pial kadang-kadang bengkak. Penularannya melalui udara, kontak langsung dengan ayam terserang penyakit, binatang lain sebagai karier yang datang singgah di kandang dan bisa melalui makanan dan minuman. Pengendaliannya diobati dengan obat anti-snot berturut-turut selama 5 hari, bahkan bisa juga disuntik dengan antibiotika seperti penicillin. Pencegahannya dengan sanitasi yang baik dengan mengupayakan agar kandang tetap kering hangat dan terlindung dari hempasan angin dan tampias hujan. Selanjutnya juga dilakukan vaksinisasi terhadap penyakit ini sudah ada dan biasa dilakukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Biasanya setiap 3 bulan sekali pada saat cuaca dingin. Ayam sebaiknya diberi vitamin anti-stres untuk menjaga kondisi badannya. Jika terlihat ada 1 atau 2 ekor ayam yang sakit, segera pisahkan dari ayam yang sehat. Selanjutnya ada coccidiosis atau berak darah. Penyebabnya adalah protozoa coccidia, Eimeria maxima, Eimeria tanella. Gejalanya ayam lemah lesu, nafsu makan berkurang, bulu kusam, sayap menggantung, bahkan bulu berdiri seperti kedinginan. Posisi ayam sering berdiri membungkuk seperti menahan sakit perut. Kotoran encer berwarna merah menjadi merah kehitaman. Pengendaliannya dengan pemberian koksidiosis seperti amprolium. Pencegahannya adalah dengan sanitasi kandang yang baik, ayam sakit dipisahkan dengan ayam yang sehat, ayam sehat diberi vitamin dosis tinggi dan pakan yang cukup gizi, pemberian coccidiostat. Selanjutnya ada Newcastle disease atau ND atau tetelo. Penyebabnya adalah virus ND. Gejalanya ayam terlihat lemah, pucat, malas, bulu kusam dan nafsu makan kurang. Hidung, paru, dan tenggorokannya berlendir. Kotoran mencret berwarna kehijauan, kekuningan, atau hijau putih. Pencegahannya dapat dilakukan melalui vaksinisasi ND yang teratur, namun apabila ragu-ragu dengan gejala yang sama, terserang penyakit selain ND, maka ayam bisa diberi vitamin. Seandainya ada ayam yang bertahan tidak sampai mati, biasanya ayam mempunyai kerusakan pada syaraf untuk koordinasi pergerakan tubuh. Ayam yang terserang sebaiknya dipotong untuk dikonsumsi, sementara sisa tubuh yang lain seperti bulu, darah, atau jaringan tubuh yang lain yang tidak termanfaatkan dikubur atau dibakar. Berikut penjelasan video acara 2 Anatomi Unggas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.